Ya Allah. Kenapa? Ada banyak hal lah. Ya. Banyak hal abang, banyak hal ini tuh abang. Oh, banyak gak ulama maksud tu apa segala. Menukar. Abang mikirkan ulama maksud, dia mikirkan botol lah, buat putih botol yang masuk ini nih tu dia. Dah apa karung lah. Apa penuh lah weh, apa? Penuh lah. Ni dah habis tu. Botol-botol betul-betul minum tu. Aqua. Ha, apa dia? Kenapa Sungai Jawi? Kenapa? Kontal. Mana ada sini? Kenapa pula? Mana gak ada di sini? Tutup gak di sini dah? Ha. Ayo. Siapa kan? Sino. Ganteng pula. Minta nombor telepon lah. Ada maksud. Bilang kena vaksin gak orang tu. Vaksin alam pun. Vaksin dah tu. Dia nyakat dah keluar. Belum payah. Ya. Itu nama ya tak payah. Orang yang dulunya kuku-kuku yang tak mau vaksin tu, ujung-ujungnya tumbang semua kan. Vaksin semua kan. Banyak saya lihat macam tu di gang. Tamu tak mau vaksin. Ya. Karena kepentingan dunia. Ya. Gini. Maka kenapa mereka akhirnya mau tak mau? Kalau bahasa hadis tu dalam keadaan terpaksa ataupun sukarela. Ya. Kerana ada kepentingan dunia yang mereka mau tak mau ni. Jadi masalah benda ni memang dijebaknya. Jadi manusia dah masuk dalam perangkap. Nah, bagi mereka yang sadar, macam mereka sadarlah, bisa faham dia dengan apa yang terjadi, tentu mereka tidak akan terjebak. Yang masalah ni sadar tapi tak menyadari. Ya. Kenapa? Karena tertutup dengan kepentingan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Entah masalah kerja ke, masalah sekolah, masalah apa kemudian. Di situlah penyebabnya sehingga dia tak bisa menghindar. Tak bisa lari dia. Karena dari awal pun kenapa kita harus memahami Furqan? Karena Furqan tu tak bisa kita ngerti kalau kita tak faham dari Muqamat. Karena Muqamat tu ada dasar awal agar kita ngerti apa itu Furqan. Nah, begitu kita dah masuk ke Furqan, artinya bukan hanya sekedar kita bisa faham, menemukan perbezaan dan persamaan mustahil sama, atau menemukan persamaan dan perbezaan dan mustahil beda, tetapi juga kita bisa hidup di dalamnya sehingga teliti. Kalau teliti, berarti kita peka. Peka ni artinya faham kita apa yang realita yang terjadi sekarang ini, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan berlaku. Nah, setelah daripada itu barulah kita mengerti. Karena ada bahagian yang kita selama ini sibuk, terjebak, bahkan ada masalah perdebatan dengan masalah hukum. Padahal hukum yang selama ini kita pahami secara secara wajib,
itu kan bersumber daripada hukum utama atau hukum awal. Nah, kalau hukum awal saja kita tak mengerti, bagaimana kita bisa memahami semua perintah-perintah wajib Allah? Nah, ini kan ada yang saling mengikat ya antara perintah dan larangan. Dan sampai detik ini orang tak mengerti dengan kesadaran. Walaupun kita akui mereka sadar, tapi mereka tak menyadarinya. Kenapa? Karena tertutup dengan segala kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan urusan dengan segala sesuatu di dunia, khususnya apapun bentuknya dalam dunia ini, nah, mereka terjebak di situ. Yang mau tak mau mereka merelakan dirinya terjebak atau masuk dalam perangkap atau mengikuti kehendak-kehendak mereka. Tanpa sadar pun kita tidak bisa merenung. Coba kita renung. Di dalam Islam itu ada hukum qisas. Kalau kita mengerti dengan hukum ini, berarti berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Nah, coba kita renung. Apa yang pernah kita perbuat yang melampaui batas, perbuatan yang kita sadari itu tak perbuatan yang sebenarnya salah dan larangannya ada. Nah, tinggal bagaimana kita untuk memperbaikinya. Nah, untuk memahami ini kan perlu kesadaran. Yang perlu kita sadari bukan perbuatan baik kita, tapi perbuatan buruk kita. Begitu pula sadar kita dengan kehidupan, sadar dengan segala petunjuk Allah, sadar apa yang melekat pada dalam diri kita, bahkan yang memfungsikan di dalam semua indera kita. Kesadaran ini pula memahami diri kita dengan asal-usul kita. Nah, ini penting asal-usul. Kalau kita nak mengerti asal-usul, bagaimana kita akan mengerti dengan jalan kembali? Mengerti pula dengan apa yang menetapkan kita dan siapa pula yang telah menetapkan dan apa-apa yang telah ditetapkan. Artinya memahami dengan sebenar-benarnya yang menciptakan kita. Maka kalau kita pahami, diulas lagi, kesalahan mereka, kalau mereka fasik karena mereka tidak teliti. Ketidaktelitian disebabkan karena ketidakpahaman, ketidakmampuan dalam membedakan, dan ketidaktelitian itu artinya ketidaksadaran mereka. Karena orang yang sadar dia pasti teliti. Tapi kalau orang yang tak sadar, dia tak akan bisa teliti. Segala sesuatu bisa saja disamakannya. Sehingga apapun bentuk yang bisa disamakannya menutup jalan dia untuk memahami segala sesuatu yang sebenarnya tak tersembunyi menjadi tersembunyi. Banyak sih sebenarnya kalau kita bahas lagi apa menyebabnya. Karena hari-hari kalau kita tak sadar, maka hari-hari itulah kita akan terus membuat atau mendatangkan atau mempertuhankan Allah yang lain atau Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang lain itu terbentuk dari alat. Saya ulangi, terbentuk dari alat. Dari alat kehendak dada, dari alat munculnya angan-angan. Yang mana angan-angan itu menjadilah mengikat kepada akal kita, otak kita dalam dunia khayal kita. Karena tentulah alat ini hanya bisa memikirkan sesuatu, hanya bisa menghendaki sesuatu. Sedangkan Rabb atau Allah itu sendiri, dia bukanlah sesuatu. Sehingga mustahil bisa dijangkau dengan alat mana pun. Apa yang mereka sangkakan, ini akan menyebabkan mereka akhirnya terus-menerus menjadikan sandingan-sandingan kepada Allah. Bisa jadi diri menjadikan sandingan kepada Allah. Bisa jadi sesuatu, anak istrinya, harta benda, ataupun keinginan-keinginan dia. Apapun bentuknya sesuatu itu punya potensi sebagai sandingan kepada Allah. Pertanyaan lagi, siapakah yang buat sandingan tu? Apakah sesuatunya? Bukan. Manusianya. Manusialah yang menciptakan berhala. Sesuatu diciptakan, bukan sebagai berhala. Hanya saja punya potensi yang sangat besar untuk dijadikan berhala. Manusialah menjadikan itu berhala.
Kemudian ketidakmampuan lagi kita dalam membedakan, memahami dengan apa yang telah kita lewati, yang sedang kita lewati, dan yang bakal atau yang akan kita lewati. Karena segala sesuatu itu sebenarnya tidak tersembunyi, hanya saja kita yang tak teliti. Maka dari awal kita dilarang untuk menyimpulkan segala sesuatu. Kalau bahasa kesimpulan itu sama dengan bahasa lainnya adalah prasangka atau suuzon. Kita dilarang. Karena benda-benda inilah menyebabkan pertama kali fitnah. Yang pertama kali muncul adalah fitnah. Yang kedua adalah mengubah keyakinan. Atau menggiring manusia itu mengubah ketauhidan. Sehingga mereka tak lagi bertauhid. Karena dengan otomatis keinginan mereka, hayalan mereka akan menghantarkan mereka menggantungkan segala sesuatu bukan kepada yang menciptakan sesuatu. Sehingga membuat mereka terjebak dengan segala pemikiran mereka terhadap segala sesuatu yang mereka anggap, yang mereka sangkakan, yang mereka harapkan bisa untuk mendatangkan segala kebaikan kepada dirinya. Padahal masalah kebaikan adalah dari Allah. Hanya saja mereka terjebak dengan sesuatu. Dengan dasarnya kita kan ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan punya syarat. Pertama syarat disebut ikhtiar itu teliti. Takkan bisa temu teliti kalau mereka tak sadar. Baru sadarlah, baru mereka bisa memahami. Dalam memahami inilah untuk menemukan perbedaan. Karena mereka paham dengan membedakan, maka mereka bisa dikatakan teliti. Tapi kalau mereka tak bisa membedakan, maka mereka tak bisa teliti. Di dalam tubuh kita ada rasio emas. Rasio emas ini sama dengan rasio emas semesta. Arah hidup kita punya rasio emas. Ka'bah adalah rasio emas bumi. Sedangkan Hajar Aswadnya adalah arahnya rasio emas. Maka kita kenal semuanya punya jalur. Ya, kenapa dikatakan rasio emas? Karena ada skala banding. Kalau tanpa rasio emas maka tak akan tersusun yang namanya tangkai, ranting, dahan, daun, bunga, bahkan kelopak bunga, bahkan motorik tubuh kita. Maka semuanya kenapa harus dilekatkan pada 1.618? Kalau kita bahas ini panjang kali lebar lagi. Baru kita terungkap lagi kenapa sujud. Sujud ini menunjukkan rasio emas apa. Kalau kita berdiri ini rasio emas apa. Rasio emas tubuh kita dalam keadaan kita berdiri adalah jantung. Itulah alasannya sebabnya jantung sebelah kiri. Dia nak mau di tengah-tengah. Begitu pula kenapa kita harus sujud. Karena sulbi itu adalah rasio emas kalau kita tarik ukur ya dari atas ke bawah. Bahagian belakang. Begitu pula semesta punya rasio emas. Nah, kalau kita bahas rasio emas juga membahas tentang asal usul kita. Nah, kenapa ada perjanjian awal? Perjanjian awal di dalam sulbi. Dan ini alasannya kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan nazar. Karena ada bahagian perjanjian kita mengungkap asal usul pembentukan kita jauh sebelum adanya jasad. Kemudian setelah adanya jasad juga mengungkap asal usul kita berdasarkan nasab. Tentulah sebabnya kita ada karena ada kedua orang tua kita, ada kedua orang tua kita karena ada kedua orang tuanya kita. Dan seterusnya macam tu. Semuanya mengikat. Kenapa? Ada mengikatnya asal dan usul. Maka ada perjanjian asal, perjanjian awal. Perjanjian awal jauh sebelumnya terbentuknya jasad. Maka dalam surah Al-Insan ayat pertama tu jelas sekali bahasa. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu daripada masa yang ketika itu bukanlah merupakan sesuatu yang dapat disebut. Tak bisa disebut dengan apapun. Cuba dia nak menguraikan.
kita waktu jauh sebelumnya berbentuk yang lain nih. Berbentuk dengan jasad seperti ini. Dan bukan dengan alam dunia ataupun alam rahim, melainkan di dalam sulbi. Inilah nazar itu mengungkap yang namanya perjanjian awal. Agar kita sadar dan menunaikan perjanjian-perjanjian awal kita. Sebelum kita keluar di alam sulbi menuju alam rahim hinggalah ke alam dunia ni. Sehingga baru kita sadar kenapa kita dilahirkan dari keluarga ini, dari leluhur ini. Sampailah bermuaranya kepada Adam alaihi salam. Barulah kita mengerti sebelum cerita adanya jasad ini saja, jauh sebelumnya kita di alam roh, lalu kemudian di alam cahaya, lalu setelah di alam cahaya kita di alam jiwa, atau kita berada di jiwa di alam sulbi. Kemudian barulah kita keluar menuju alam rahim. Menuju alam rahim dalam proses, iaitu dengan air yang bercampur. Ayat kedua dalam surah Al-Insan menjelaskan. Barulah kita disebut dengan insan, sebaik-baiknya insan fitrahnya. Kerana sifat yang kita bawa adalah sifat Muhammad. Kenapa? Kerana zahirnya sifat kita sebaik-baiknya. Kerana dalam rahim itu setelah kita terbentuk daripada air bercampur, jadilah segumpal darah, darah jadi segumpal daging, daging jadilah tulang, tulang dibungkus daging, lalu menjadilah bentuk yang lain yang lebih sempurna. Bentuk itu adalah sifat. Bentuk saja dah menjadi sifat. Makanya kenapa dilahirkan sifat bayi itu membawa atau membentuk sifat Muhammad. Karena dia terbentuk membawa sifat yang sebaik-baiknya sifat. Sehingga kita kalau tidak teliti, disebabkan karena kita tak sadar. Tapi dengan kesadaran, siapapun dia, kalau dia kembali memahami segala 3 perintah awal dan memahami juga 3 larangan awal, maka mereka include dan mereka akan patuh dengan segala perintah wajib dan larangan wajib yang ada. Sehingga mustahil bagi mereka semua ni akan mendatangkan berhala. Dari mereka yang membuat berhala sampai mendatangkan berhala. Karena sejatinya berhala itu muncul, dibentuk oleh di dalam diri manusia itu sendiri. Yang bermula daripada kehendak dada. Kehendak dada ini kan bahasa lain. Sebenarnya dalam kehendak dada itu adanya bisikan dan dada. Bisikan inilah yang mendatangkan kehendak. Kita harus pahami asal usulnya biar kita ngerti. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai terjebak dalam fana hayal. Yang namanya fana atau hayal akan menjadikan kesimpulan atau hayalan mereka. Kesimpulan yang terbentuk daripada angan-angan dan kehendak dada inilah yang membuat mereka tergiring dari sebenar-benarnya lurus. Jadi mereka tidak di jalan yang lurus karena mereka telah berada dalam sangkaan mereka yang mengantarkan mereka pada sandingan-sandingan kepada Allah. Tentulah apa yang ada pada kehendak dada ini sesuatu kan. Karena sejatinya fitrah dada itu hanya untuk menggiring manusia mengikat kepada segala sesuatu. Sampailah kepada indera kita. Indera kita pun tak bisa mendengar, memandang, berfikir yang bukan sesuatu. Memang bisa ke? Tak bisa. Karena sejatinya mereka diciptakan fitrahnya memang untuk terhubung kepada sesuatu. Nah, kalau kita sampai tak sadar, lalu kita terjebak dengan hayal dan menggantungkan hidup kita kepada sesuatu. Sesuatu ya, dalam benak kita, dalam hayal kita, di dalam angan kita. Tentulah akhirnya kita akan menyerahkan kepada sesuatu pula. Bukan kepada menciptakan sesuatu. Inilah penyebabnya manusia itu terjebak di dalam konsep keilmuan mereka itu yang semuanya berawal daripada hayal. Sejatinya kalau mereka kembali kepada Quran, maka mereka melepaskan kalimat hayal atau melepaskan segala hayal.
Karena Allah setelah Al-Fatihah saja, Al-Baqarah saja ada menjelaskan Quran ini bukti. Di dalamnya tiada keraguan. Artinya dia tidak ada urusan hayal. Dia hanya berurusan dengan segala bukti. Maka kita digiring untuk menemukan bukti. Agar apa? Agar tak ada sakwa sangka. Yang namanya tak ada bukti akan memunculkan sakwa sangka. Sakwa sangka diolah oleh dada hingga menghasilkan fitnah. Apa itu fitnah? Salah satunya adalah hayal itu yang mengantarkan mereka meyakini segala sesuatu selain daripada Allah. Mereka yakin dengan harta benda seolah bisa mengubah hidup mereka. Mereka yakin bahawa segala sesuatu materi apa bisa buat mereka bahagia. Mereka yakin seolah-olah harkat jabatan itu bisa untuk membuat mereka hebat. Mereka yakin bahawa segala sesuatu obat dan segala sesuatunya bisa membuat mereka hebat, ataupun mereka kuat, ataupun mereka selamat, ataupun bisa menyembuhkan mereka dari sakit. Bahkan mereka lupa tidak ada satu pun yang bisa menjadi penolong kecuali Allah. Nah, sejatinya pun mereka tak faham. Allah yang mereka zahirkan di mulut inilah akhirnya mereka tuhankan. Karena mereka lupa bahwasannya alat mulut ini adalah alat. Mulut ini adalah alat. Dada ni adalah alat. Rasa, isyarat, firasat adalah alat. Kalau mereka hingga akhirnya bertuhankan dengan segala sesuatu yang mereka bentuk, yang mereka tanpa sadari telah mereka bentuk ni. Allah mereka bentuk dengan lafaz lidah mulut mereka, ataupun dengan kata-kata dalam dada mereka, atau dengan rasa isyarat di dalam kalbu mereka. Lalu mereka pertuhankan lagi. Padahal Allah yang sebenarnya bukanlah, Allah sebenarnya ni bukanlah lafaz. Namun kita diajarkan dengan isyarat untuk melafazkannya, menyebutkannya agar kita mengerti Allah yang kita sebut ni apa. Dalam isyarat sebutan ni untuk menghantar kita mengerti kenapa Allah ni kenapa kita sebut mulut tak mengatuk. Karena tak ada rahasia dengan apa-apa yang telah Allah adakan. Artinya dalam kekuasaan Allah. Sehingga kita mengerti yang menciptakan segala sesuatu. Dia tak sama. Dia tak membutuhkan dan mengambil faedah atas segala sesuatu. Sehingga mustahil bagi Allah membutuhkan sifat. Kalau Allah disebut bersifat, itu bukan Allah kita. Karena Allah kita pencipta sifat. Dia tak membutuhkan sifat. Tapi dialah yang menjadi sumber dan pencipta atas sekalian sifat. Tapi kalau Allah butuh sifat, berarti Allah juga makhluk. Allah juga ciptaan. Sama dengan halnya, Allah bukan zat. Karena Allah kita. Tapi kalau Allah mereka, Allah yang lain, tentulah membutuhkan zat. Bisa jadi Allah itu dikatakan zat. Bahkan bahasa yang terkenal ni, bahasa umumnya, mereka menganggap Allah itu adalah zat. Padahal mereka lupa. Zat itu adalah ciptaan Allah. Allah walam yakullahu kufuwan ahad. Allah laisa kamitslihi syai'un. Mustahil bagi Allah itu sama dengan zat. Mustahil bagi Allah itu sama dengan sifat. Makanya untuk faham benda ni, atau faham dengan jalur kemurnian tauhid, agar kita memahami Islam secara kafah, agar kita bersih dari segala berhala, wajib dalam keadaan sadar. Karena sangkaan-sangkaan inilah memunculkan paradigma dalam fikiran kita, seolah-olah Allah begini, Allah begitu, Allah macam ini, Allah macam itu. Sangkaan kan? Maka saya katakan, kalau udah dia menyangka-nyangka kepada Allah saja, artinya bahasa lain dia telah membuat fitnah kepada Allah. Bagaimana dengan segala sesuatunya? Tuhannya saja disangkakannya. Padahal Allah bukanlah menjadi satu sangkaan. Karena yang bisa disangka-sangka tetaplah sesuatu. Maka mustahil bagi Allah bisa kita sangka-sangka. Kecuali kekuasaannya. Atau eksistensinya. Eksistensinya ini bisa kita sangkakan. Benar. Karena bicara dengan segala kekuasaannya. Tetapi secara substansi mustahil. Karena Allah tak sama dengan apa yang diciptakan. Dengan apa yang diadakan. Sekalipun dengan ruh itu sendiri.
Jadi kita ni memang disuruh untuk menyampaikan agar mereka kembali lagi fitrah, supaya mereka berpegang kepada tali-tali Allah, atau istilah perintah-perintah Allah yang sebenar-benarnya, hingga terpelihara mereka ni dari segala sesuatu kerusakan. Kalau saja mereka tak menyadari, maka hari-hari mereka tetap membuat sandingan kepada Allah. Tanpa mereka sadari. Bisa dengan ilmu? Bisa. Bisa dengan ibadah? Bisa. Kenapa? Karena yang namanya kehendak dada, bisikan dada ni, tak melepaskan kita dengan segala sesuatu. Artinya, apapun kita bentuk, selama kita tak memahami, tak mengenali musuh dalam diri kita ni, maka selama itu pula kita digiring dalam kesesatan. Bisa dengan ilmu? Bisa. Dengan ibadah? Bisa. Selama kita berkiblat kepada kehendak dada. Maka semua akan digiringnya kita untuk berkiblatkan dengan sesuatu. Dengan ilmu juga mengantarkan manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan ilmu. Maka kenapa banyak mereka amalkan ini, amalkan itu? Kalau bukan tujuannya sesuatu. Sehingga mereka dijauhkan dengan tujuan, iaitu La ilaha illallah. Sehingga mereka terjebak dengan segala sesuatu yang memang melencengkan mereka, hingga mereka tak faham dengan lillahi ta'ala. Tapi kalau mulut, bebas. Siapa pun bisa ngomong lillahi ta'ala. Di sinilah kita memang betul-betul tertuntun dari Allah. Sehingga kita memahami kenapa saling berkaitan. 3 hal perintah itu mengungkap dengan nun, zal, ra. Perintah awal. Maka nun yang berkaitan dengan cahaya. Zal yang menjelaskan, yang menetapkan, dan yang ditetapkan. Ra menjelaskan dengan siapakah menjadi sumber dari bentuknya sesuatu hingga fungsinya segala sesuatu, yang menyebabkan, yang mendatangkan, yang menetapkan gerak dan diam dalam perbuatan kita atau fungsi. Di sini akan menghantarkan kita benar-benar teliti. Sehingga nun zal ra adalah mengungkap 3 perintah awal yang melekat kepada alif dan mim. Inilah fitrahnya anak cucu Adam. Karena kita benar-benar disuruh terpelihara dari memelihara 2/3 malam. Sampai-sampai dalam subuh pun azan subuh tu disuruhnya kita solat lebih baik daripada tidur. Artinya solat tu lebih baik daripada orang lalai atau orang orang pana. Pana ni. Kesadaran itu tidak akan sempurna kalau kita tak memahami Furqan. Bahasa lainnya adalah hidup di dalam Furqan. Kemampuan kita dalam benar-benar membedakan segala sesuatu. Menemukan perbezaan dalam persamaan yang mustahil sama, dan menemukan persamaan dalam perbezaan yang mustahil beda. Sehingga jelas mana sifat, mana diri. Sifat bukanlah diri. Diri bukanlah sifat. Kerana sifat ni adalah alat. Jelaslah dia. Mana pula Allah secara substansi, mana pula secara kekuasaan atau eksistensi. Maka terang pula, bisa jelas berbezanya mana ciptaan, mana pula pencipta. Sehingga kita tak menyamakan sesuatu hal yang mustahil sama, atau membedakan sesuatu hal yang mustahil beda, atau menjadikan sesuatu yang bukan sesuatu. Kalau tak begini, mereka sampai kapanpun dia tak akan pernah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena yang membutuhkan tempat adalah sesuatu. Dan itulah masalah yang paling riskan, kerana manusia selalu menempatkan yang bukan sesuatu. Siapa maksud saya ni? Pencipta. Kerana dia bukanlah sesuatu. Jadi mustahil yang membutuhkan tempat. Tapi kerana mereka fasik, mereka terjebak dengan tafsir,
Sehingga mereka lupa bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Bahwa Quran itu adalah isyarat yang akan mengungkap segala sesuatunya. Maka kenapa kita dari awal digiring benar-benar memahami mukamat. Kemudian dari awal perlahan-lahan dari satu persatu semua saudara-saudara kita disempurnakan menunaikan nazarah. Karena ini fitrah kita. Tanpa dengan menunaikan nazarah, maka mungkin tertutuplah kita ni untuk kembali atau memahami secara utuh asal-usul kita, perjanjian awal kita. Hingga kita pun tak akan pernah faham nantinya kalau kita tak menunaikannya. Untuk apa, mengapa kita diadakan. Sampai detik ini mereka lupa bahawa mereka tak pernah minta hidup. Tapi setelah mereka hidup ni, mereka merasa bahawa mereka pemilik hidup. Seolah-olah mereka ni berkuasa dalam hidup. Ada yang tak bersyukur dalam hidup, ada pula sombong dalam kehidupan. Kerana semua ini produk kendak dada. Produk kendak dada inilah menghasilkan kasta. Produk kendak dada inilah menghasilkan kita meyakini segala sesuatu selain daripada Allah. Inilah produk kendak dada. Produk kendak dada inilah menggiring manusia dengan apa? Dengan paling halus yang tanpa kita sadari. Iaitu pertama kali daripada bisikan dada memunculkan kesimpulan yang di dalamnya adalah kehendak dada. Kesimpulan ini tercipta kerana tak adanya bukti. Karena tak berbuktilah tadi ni, akhirnya manusia itu akan menyimpulkan atau prasangka. Mereka tak menemukan jalannya, mereka tak menemukan jalurnya hingga mereka bersangka-sangka. Karena hasil sangkaan menghasilkan dalam angan-angan tu muncul namanya hayal. Apa dalam hayal mereka? Hayal mereka seakan-akan bisa terbang. Hayal mereka seakan-akan bisa jadi ini. Ucap 1,000,000 kali, 1,000 kali. Ini lidah, ini mulut, ini alat. Jangan kau punya sangkaan dengan alat ini bisa sampai kepada Allah. Alat ini fitrahnya untuk segala sesuatu. Penghubung. Alat ini sesuatu sebagai penghubung sesuatu. Kalau engkau mau sampai kepada Rabb engkau, mutlaklah harus dengan jiwa. Karena dalam jiwa itu adalah cahaya di atas cahaya yang langsung kepada ruh, langsung kepada Allah. Maka dia bicara tentang jati diri. Jadi kita memang dilarang untuk bersangka-sangka. Kita dilarang untuk menghayal. Kita harus terjaga. Kita harus bisa bersyukur dalam keadaan sadar. Kita harus benar-benar bisa memahami dalam keadaan sadar. Kita pasti bisa teliti dalam keadaan sadar. Nah, barulah kita mengerti mana yang absolut, mana yang tak absolut. Barulah kita mengerti kenapa dari awal saya saja telah menolak yang namanya kesimpulan. Karena kesimpulan itu buah daripada tak ada bukti. Yang produknya daripada kehendak dada. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Yang Allah sendiri mengatakan, sungguh engkau Muhammad menyampaikan bukanlah atas kehendak dada. Karena Rasulullah tidak akan pernah menyimpulkan. Dia akan sampaikan kalau A tetaplah A, B tetaplah B. Tidak akan mungkin akan berubah jadi Z. Nah, ini adalah bahagian dalam kesadaran kita sehingga kita bisa merasakan yang sebenar-benarnya dia puncaknya nikmat, yaitu tentram. Itu tenang. Ini puncaknya nikmat. Kalau orang kata nikmat itu adalah puncak, itu salah. Itulah alasannya kenapa pada saat kita dalam sulbi itu, kita dalam keadaan tenang dan tentram. Itulah alasannya Allah mengambil kesaksian kita dalam keadaan tenang dan tentram. Dan kita menjawabnya. Itu juga alasannya nanti kita dipanggil jiwa kita dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena puncaknya nikmat. Sehingga apa yang terjadi sampai sekarang ini, mereka tidak peka. Mereka tidak bisa tahu ada program apa di balik ini. Mereka tidak tahu, dah ikut sajalah.
Banyak yang patuh daripada ulil amri. Benar. Mematuhi ulil amri satu kewajiban. Namun punya syarat. Saya ulangi, punya syarat. Kecuali patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu tidak bersyarat. Kewajiban yang tanpa syarat. Tapi mematuhi ulil amri, dia punya syarat. Artinya paham ulil amri macam mana boleh dipatuhi. Tapi kalau mereka ulil amri yang menentang jalannya Allah, apa aturan daripada Allah, yang akhirnya juga terjebak dan artinya turut serta bersama-sama dalam menjalankan program-program sang pendusta, lalu bagaimana kita? Dan salah satunya adalah tidak boleh kita mentaati mereka yang sebut dengan mulkan jabariyah atau penguasa yang memaksakan kehendak. Ini syarat. Sehingga kita tidak boleh. Kalau dia patuh kepada Allah, wajib dipatuhi. Tak boleh kita langgar. Tapi kalau dia menentang Allah, jangan dipatuhi. Ini. Kenapa? Kembali ke pedoman kita. Quranul Karim. Sehingga pedoman ini tidak akan membuat kita salah langkah. Sehingga benar-benar bijaksana kita dalam kesadaran kita menuntun kita benar-benar teliti. Karena dalam Islam ni benar-benar teliti, kita diarahkan ke mana sampai segala sesuatu, bahkan dalam hal makan dan minum. Makan minum bukan hanya teliti, bukan hanya bicara halal, tapi ketelitian. Apa yang dimakan, dari apa, siapa membuat makanan tu, apa bahan makanan tu, lalu mendapatkan bahan makanan tu dari mana. Bayangkan telitinya. Harus jelas. Karena apa tiap-tiap yang kita makan dan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan salahkan nanti kalau tak bisa dipertanggungjawabkan karena kita tidak jelasan. Maka harus jelas. Hal sekali sepele seperti ini saja kita diatur dengan ketelitian, apalagi hal yang besar, hal yang sangat luas. Sehingga kebanyakan mereka saja sudah menukar. Ada yang berfaham kepada sekarang ni nazarah itu bayar niat. Kalau dia bayar niat, dia tak akan bisa dikatakan lillahi ta'ala. Kenapa? Ya namanya bayar niat tu membayar sesuatu yang sudah terjadi. Tentulah sesuatu. Tak mungkin jadi lillahi ta'ala. Maka status bayar niat itu adalah bahagiannya adalah dalam Quran tu hukum tentang hutang piutang. Niat adalah janji, sama. Itu adalah hutang piutang. Tapi kalau nazara membayar sesuatu yang belum terjadi, maka dia pasti lillahi ta'ala. Kalau misalnya kalau bayar niat kan pasti tidak akan mungkin lillahi ta'ala, apa pun bentuknya. Karena dia harus sudah terjadi. Kalau saya nanti jadi pejabat, saya akan nak sumbang pada 1000 anak yatim. Begitu dia tak jadi pejabat, mau tak dia nyumbang? Tak mau. Tapi begitu dia jadi pejabat, dia akan berderma. Tapi benar bukan karena Allah. Karena jabatannya. Makanya benar-benar teliti. Nun zalra adalah tentang perintah dasar awal yang mengikat kepada alif dan mim. Perjanjian awal kita. Biarlah jelas, biar terungkap. Mengapa, kenapa kita ni diadakan ke muka bumi ni? Kita tak pernah minta hidup. Kita tak pernah minta ada. Tapi Allah hidupkan, Allah adakan. Kenapa? Karena kita ditunjuk. Bukan kita yang menunjuk. Kita ditunjuk untuk ada di muka bumi ni. Menjalankan perintahnya. Menetapkan hukum-hukumnya. Sehingga benar-benar membawa rahmat bagi alam semesta. Inilah yang harus kita pahami. Sehingga kita nak terjebak dengan sakwa sangka. Karena orang yang selalu bersakwa sangka, dia tak lepas dari jeratan syaitan rajim. Karena kendak dada inilah yang menghasilkan terus membuat kita terbuai dengan iming-iming. Iming-iming tentulah sesuatu kan. Dalam bentuk keinginan. Sesuatu yang mereka angan-angankan. Yang mereka inginkan menjadi
angan. Yang akhirnya terbuailah mereka dalam hayal. Sehingga mereka gantungkan kehidupan mereka dengan sesuatu yang mereka bentuk di dalam angan-angan dan hayal. Itulah Tuhan-Tuhan mereka yang telah mereka bentuk, lalu mereka pertuhankan. Itulah berhala-berhala mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sampai kapanpun Allah akan mengulang-ulang apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Tapi kalau manusia detik ini dan pada zaman akhir zaman ini, mereka sadar, mereka benar-benar tidak lagi dalam fana, mereka benar-benar hidup dengan sebenar-benar sejatinya sebagai khalifah yang benar-benar mereka faham dengan tujuan hidup mereka, dengan asal-usul diri mereka, dan mereka mengenali siapa hendak dada, mana alat, mana diri. Maka dunia ini akan bersih daripada segala berhala. Pasti. Dan akan Allah berikan rezeki yang melimpah dari langit maupun dalam bumi. Dan akan menjadi tenteram karena alam pun mengenalinya. Dari ujung langit sampai ujung bumi, semua makhluk tu reda kepadanya. Sebagaimana Allah reda kepada kita, mereka pun reda kepada kita. Kalau tidak, maka kebinasaanlah yang mereka dah dapatkan. Tidak akan pernah bisa berubah kalau bukan daripada manusia itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Artinya, bahasa merubah itu kan pilihan yang telah Allah sediakan. Tinggal kita memilih. Mau siang atau malam. Mau baik atau buruk. Inilah pilihan. Kita yang berhak untuk memilih. Karena Allah sediakan. Allah sempurna untuk menyediakan segala sesuatu. Maka hidup ni pilihan. Tak bisa kita pilih dua-duanya. Wajiblah harus salah satu yang bisa dipilih. Karena pilihan itulah menentukan ke mana akhir perjalanan. Pilihan inilah yang akhirnya mereka sampai tak mengerti. Lalu dianggapnya, adalah berserahlah kepada Allah. Tak, bukan macam itu asal berserah. Berserah itu wajib. Namun masalahnya kita diberikan Allah untuk berfikir, untuk mampu teliti, agar mengenali setiap yang menjadi pilihan. Karena Allah dah sediakan. Tugas kita sekarang menjalankan dengan apa yang telah Allah sediakan. Memilih salah satu aja, menentukan pilihan kita. Jalankan ya segala sesuatu. Maka harus bisa membedakan di dalam kehidupan ini mana ketetapan, ya kan? Mana pula pilihan. Ketetapan itu dah melekat kepada perjalanan dan perbuatan kita. Namun perjalanan perbuatan kita itu adanya pilihan. Inilah pembedanya. Pilihan itu karena Allah dah memberikan, Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan baik dan buruk. Allah ciptakan semuanya. Kita lah bijak-bijak dalam memilih. Kalau kita tak faham dalam memilih ni, maka kita akan menggunakan bahasa lainnya sebagai ikhtiar. Padahal kita terjebak dengan segala sesuatu yang menjerat kita. Ikhtiar tidak bisa terjadi, tidak akan bisa sebut ikhtiar tanpa ketelitian. Ketelitian tak akan bisa terjadi tanpa adanya fikiran. Maka kita diberikannya pilihan. Pilihlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tak memahami rangka dan ketetapan kehidupan. Karena bukan kerana kita merasa paling baik. Tidak. Kita hanya penyampai. Demi Allah, kita hanya penyampai. Sampai detik ini, siapapun dia, aliran apapun dia, paham apapun dia, mereka sampai sekarang tak lepas daripada mana? Hayal. Ya. Jadi kerana mereka tak, semuanya aliran apapun, mereka tak lepas campur tangan hayal. Angan-angan. Atau kesimpulan. Boleh dites. Boleh dicek. Allah dari awal mengatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
cukup terang. Maka ayat tu setelah alif lam mim, maka bahasa dah cukup dikatakan tidak akan pernah kita mengerti cahaya. Kerana yang bisa faham cahaya adalah orang-orang hidup dalam cahaya. InsyaAllah kalau dah rampung ni, saya kan dah mulai sekarang ni, mudah-mudahan cepat selesainya sebelum bulan 6. Ni kan kita dah masuk bulan, nak dekat bulan 2 dah kan. Kemudian ingatkan lagi yang belum menunaikan nazar, sempurnakanlah. Kali ini adalah bagian gerbang untuk membuka atau membuka tirai agar sempurna. Karena tidak bisa menyempurnakan, kita tak bisa menyempurnakan kedua orang tua kita kalau kita ya belum sempurna. Maka sempurnakanlah kita dengan anak isteri kita, barulah kita bisa menyempurnakan kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua itu hanya bisa sampai kepada Allah tu daripada anak-anak yang soleh. Nah, anak-anak yang soleh inilah yang akan menuntun, akan bisa menyampaikan segala syafaat kepada syafaat Allah melalui anak-anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Kalimat fungsi nazara ini adalah orang yang faham, orang yang mengerti dengan asal usulnya. Asal usulnya secara ruhani, asal usulnya secara jasmani. Maka terpeliharalah dia segala sesuatunya. Karena itu adalah syarat. Karena hidup ni pun dikatakan butuh syarat. Kenapa? Karena tubuh kita hidup, alat kita adalah isyarat. Dalam alam rahim saja kita dah membentuk isyarat. Maka ada 3 larangan. 3 larangan itu di alam rahim untuk menuju ke dunia. Karena sebagai tanda adanya isyarat dalam diri kita. Jadi memang jangan sampai kita terjebak dalam kesimpulan atau memang hidup berdasarkan daripada kesimpulan dan benar-benar. Maka dari awal saya katakan, buktikan. Kalau bahasa penyampaian saya setelah daripada itu, bantahlah kalau memang mau dibantah. Pertama syarat dalam Quran itu adalah orang yang bisa mengerti segala sesuatu itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuknya. Orang yang hidup dalam petunjuk. Jadi orang yang hidup dalam petunjuk akan menyampaikan segala petunjuk itu. Kalau dia menyampaikan dengan secara murni, dengan secara akal yang bersih, pikiran yang bersih atau akal yang sehat, maka bisa menangkap ada orang-orang yang berakal sehat pula. Maka kita dituntun untuk benar-benar diarahkan kembali fitrah. Kita disuruh sihat secara mindset kita, sehat secara ruhani dan jasmani. Karena semua sesuatu yang dari luar itu bersumber daripada dalam. Kita harus perbaiki kita harus sadar dengan apa yang telah kita lakukan. Perbaiki apa yang salah dalam diri kita. Karena tidak ada satu penolong pun yang mampu menolong kita kecuali diri kita sendiri. Karena Allah berikan kemampuan itu dan kesadaran agar kita sendiri yang menentukan. Ingat, saya katakan kalimat tadi ini penolong maksudnya di dalam segala yang Allah sediakan. Barulah nanti setelah kita perbaiki, barulah Allah pun akan menghapus segala dosa-dosa. Jadi bukan hanya sekadar minta ampun, kita lakukan lagi, minta ampun, kita lakukan lagi. Itulah karena mereka tak sadar. Yang pertama harus sadari dulu. Kemudian perbaiki. Sempurnakan mana yang belum sempurna. Sehingga pastilah Allah akan ampunkan segala dosanya. Maka syarat dan pengampunan dosa paling hebat adalah orang-orang yang diberikan Allah kemampuan dalam membedakan. Memang ada bahagian-bahagian yang lain yang mungkin mereka tak sadar. Ada kaitan masalah nama? Ya. Karena hidup ni secara jasa dia ada asal usul. Karena dia bicara sifat, yang mengikat juga sifat.
Sifat tubuh terikat kepada sifat sebutan atau sebutan nama atau nama dalam sebutan. Begitu pula dengan ibnunya. Setiap sifat sebutan mengikat pula dengan sifat bentuk jasad, karakter, dan sifat perbuatan. Saling mengikat semuanya ni. Seperti rantai yang saling terhubung. Hanya saja karena manusia itu tak sadar, sehingga dia terjebak, hingga dia tak faham dari dalam dirinya, sehingga apa yang melekat dan ditetapkan Allah, yang Allah sediakan di seluruh semesta.